Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan Bambang Haryanto. Kali ini video saya akan membahas mengenai bagaimana caranya membangun keterampilan berpikir kreatif atau disebut juga creative thinking. Di dalam video ini terdapat 7 bahasan. Yang pertama adalah makna berpikir kreatif. Pada bahasan yang kedua, apa sajakah manfaat dari berpikir kreatif itu? Sedangkan bahasan yang ketiga terkait dengan bagaimana proses berpikir kreatif. Bahasan keempat adalah tipe berpikir kreatif. Bahasan yang kelima adalah mengenai metode dan teknik berpikir kreatif. Sedangkan video yang keenam adalah penerapan berpikir kreatif di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu ketika kita berada dalam organisasi ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bahasan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif itu agar terasah, agar terus meningkat. Dengan demikian, dengan 7 bahasan ini diharapkan peserta bisa mendapatkan gambaran, mendapatkan pemahaman yang relatif komprehensif mengenai apa dan bagaimana berpikir kreatif itu. Sebelum kita diskusikan lebih lanjut di dalam bahasan-bahasan, saya tertarik dengan kata mutiara dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Mengapa demikian? Karena dengan imajinasi itu maka penerawangan kita, penglihatan kita, pandangan kita itu akan bebas menjelajah ke berbagai hal-hal yang bahkan dari segi pengetahuan dan pengalaman belum pernah kita alami. Sehingga itu seperti mimpi. Dan tidak mengenal batas. Imajinasi kita bisa menerawang kemana-mana, bisa menjelajah kemana-mana. Dan ini sangat dipentingkan di dalam, terutama di dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan. Karena dengan demikian, helikopter view-nya kita akan luas, akan tinggi. Kata-kata mutiara yang kedua juga dari Albert Einstein yang menarik adalah creativity is the ability to see what everyone has been and think what no one has thought. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan untuk melihat apa yang dilihat ataupun apa yang telah dilihat oleh semua orang. Dan memikirkan apa yang belum pernah seorang pun pernah terfikirkan. Jadi memang imajinasi dan kreativitas ini hubungannya sangat erat. Bisa dikatakan bahwa imajinasi itu adalah alat untuk kita bisa berkreatif. Sehingga kita mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut diskusinya kita di dalam bahasan-bahasan, sebagai pengantar bahwa ada 3 cara dalam berpikir. Yang pertama yang disebut divergent thinking dengan menggunakan imajinasi tadi. Jadi di otak kepala kita itu isinya adalah ide dan berbagai banyak ide. Ini juga disebut yang namanya kreatif atau horizontal thinking. Nah, ini cara yang paling sering digunakan adalah brainstorming. Jadi mendapatkan ide-ide yang banyak sekali, yang tidak terbatas. Sedangkan cara berpikir yang kedua itu adalah convergent thinking. Atau orang sering mengatakannya juga analisis. Jadi dari besar, kecil menjadi fokus. Dengan menggunakan logika.
Jadi di pikiran kita itu isinya adalah fakta, 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 fakta. Nah, kalau tadi itu divergent thinking itu adalah dengan mempertanyakan. Jadi di otaknya kita itu dari pusatnya kemudian kita bertanya berimajinasi mengenai atau mempertanyakan banyak hal. Sedangkan di dalam convergent thinking itu jawaban. Apakah fakta ini atau apakah pertanyaan itu benar adanya atau seperti apa kondisinya. Sehingga kita di dalam cara berpikirnya kita ini banyak mengemukakan fakta-fakta. Ini juga disebut critical ataupun vertical. Atau disebut juga analytical atau linear. Jadi cara berpikir linear, cara berpikir critical, cara berpikir analytical dan linear thinking ini menjadi domainnya dari convergent thinking. Cara berpikir yang konvergen. Nah, mode yang ketiga dari cara berpikir itu yang disebut lateral thinking. Lateral thinking ini menggunakan kedua cara berpikir itu. Baik itu konvergen, logik, dan divergen, atau imajinasi. Nah, di bahasan-bahasan berikutnya, nanti kita akan menelaah lebih lanjut dari mulai apa itu maknanya, apa manfaatnya, bagaimana prosesnya, bagaimana penerapannya, metodologinya, dan bagaimana meningkatkan. Selamat mengikuti.